Perang Hamas versus IDF makin panas, puluhan tentara Zionis tewas, pasukan Hamas bombardir kota selatan Israel. Begini kronologinya. Pasukan sayap militer Brigade Is Azin Al-Qassam melancarkan serangan roket-roket ke kota selatan Israel, Be'er-Sheva, yang dimulai pada Kamis 7 Desember 2023. Lewat saluran telegram resminya, Brigade Al-Qassam mengkonfirmasi serangan ke Be'er-Sheva sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza, Palestina. Dengan menggunakan artileri roket, pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif membombardir kota di dekat pangkalan Angkatan Udara Hatzerim. Brigade Is Azin Al-Qassam melakukan serangan roket ke Be'er-Sheva sebagai respon terhadap pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh Zionis. Sebelumnya, pasukan Brigade Azin Al-Qassam menggempur pangkalan Angkatan Darat Israel di Re'im, sekitar 7 km dari Gaza. Rentetan serangan Brigade Al-Qassam juga terjadi pada Rabu 6 Desember di wilayah timur kota Majin yang diduduki tentara. Para tentara Israel di sana diserang dengan roket-roket anti-tank Yasin 105 oleh pasukan Hamas. Kemudian, pada saat yang sama, pasukan Hamas juga menghabisi sekitar 60 orang tentara Israel dalam satu hari di timur desa Juhor Adik, wilayah selatan Gaza. Penyergapan dilakukan usai unit pengintai Brigade Al-Qassam mengetahui posisi pasukan militer Israel di dalam kamp. Lalu sekitar pukul 4:30 pagi, pasukan Al-Qassam meledakkan bom anti-personel yang sebelumnya telah dipasang mengelilingi kamp tentara Israel. Alhasil, puluhan tentara Israel tewas menjadi korban tergeletak dalam medan tersebut. Mengenal unit elit Al-Radwan, pasukan khusus Hizbullah yang membuat Israel ketar-ketir. Setelah serangan spektakuler pasukan khusus Hamas pada 7 Oktober lalu di Israel Selatan yang memicu perang besar-besaran hingga saat ini, para pejabat Zionis ramai-ramai memperbincangkan tentang unit elit Al-Radwan, pasukan khusus Hizbullah Lebanon yang paling ditakuti Zionis. Para pejabat Israel, sebagaimana diberitakan media-media berbahasa Ibrani, khawatir unit elit Al-Radwan akan mengulang kesuksesan serangan 7 Oktober oleh Nukba atau pasukan khusus Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel itu. Media-media Israel yang dikutip Lorin Today memperkirakan unit elit Al-Radwan terdiri dari 2.500 milisi terlatih yang hebat. Pelatihan mereka diyakini diberikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Pasukan khusus Hizbullah itu telah memamerkan latihan militer kepada pers pada Mei 2023 di Lebanon Selatan, mensimulasikan infiltrasi wilayah Israel dan memperlihatkan persenjataan militer yang mengesankan. Pemimpin unit elit Al-Radwan saat ini, Haitham Ali Tabatabai, dimaksudkan dalam daftar orang yang dicari oleh Amerika Serikat. Saat ini, unit elit Al-Radwan dilaporkan ikut ambil bagian bersama dengan unit Hizbullah lainnya dalam serangan yang dipimpin Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Dalam beberapa bulan terakhir,
pihak berwenang Israel telah berulang kali menyatakan keprihatinannya mengenai kekuatan rudal dan juga drone Hizbullah, dan setelah latihan militer baru-baru ini pada malam peringatan pembebasan Lebanon Selatan, Tel Aviv mengubah pandangannya tentang kemampuan sekelompok sekutu Iran tersebut. Unit elit Radwan yang buruk bagi Israel sehingga Panglima Militer Herzi Halevi dalam pernyataannya yang bertujuan untuk meyakinkan warga bahwa Tel Aviv tidak takut dengan kekuatan ini, mengatakan bahwa kekuatannya tidak boleh dilebih-lebihkan. Namun dia menyeratkan kepada para pejabat petinggi betapa kuatnya unit tersebut dan militernya harus membentuk taktik untuk menghadapinya. Dia memerintahkan angkatan bersenjata untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan unit tersebut sehingga mereka dapat menghadapinya jika terjadi konflik di masa depan. Mengikuti instruksi itu, para komandan senior Israel menganalisis latihan perang Hizbullah baru-baru ini dan kemampuan unit elit Radwan serta metode operasionalnya untuk mendapatkan gambaran taktik militernya. Para ahli Israel dalam evaluasi mereka menyatakan bahwa pasukan elit tersebut bertempur di banyak operasi di Suriah dan mengasah keterampilan tempur mereka di medan pertempuran. Unit itu juga berperan aktif dalam membebaskan berbagai wilayah Suriah dari kendali kelompok yang tidak diinginkan. Kekuatan unit elit Al-Radwan. Unit elit Al-Radwan didirikan setelah perang tahun 2006 oleh Imad Muhniyah, komentar ataupun komandan militer terkemuka Hizbullah yang dihabisi di Suriah pada tahun 2008 silam. Unit Al-Radwan terdiri dari sejumlah besar kelompok yang beranggotakan 6 hingga 7 orang yang mampu melancarkan operasi tanpa ketergantungan atau dukungan logistik dari pusat komando. Jumlah milisi tempurnya terlatih diperkirakan mencapai 2.500 dan pasukan ini berada dalam klasifikasi ketat dan menjalankan pelatihan ketat dalam penembakan sniper, menggunakan senjata anti-tank dan juga bahan peledak, lari jarak jauh, mendaki daerah pegunungan, bergerak dalam kondisi cuaca buruk dan juga melakukan operasi penangkapan. Pasukan ini sejauh ini telah melakukan banyak operasi rahasia dan sensitif. Semuanya diselesaikan dengan cara yang sangat cepat dan profesional. Pasukan ini juga memiliki banyak keterampilan dan pengalaman dan menggunakan sepeda motor, tank pengangkut personel lapis baja dan juga kendaraan tempur lainnya, serta banyak keahlian dalam terjun payung. Penetrasi pasukan pendudukan dan juga penangkapan pasukan musuh merupakan salah satu taktik unik yang juga dilakukan dalam latihan baru-baru ini. Pada prinsipnya, penangkapan tentara Israel merupakan salah satu kekhawatiran para pejabat Tel Aviv dalam menghadapi kekuatan perlawanan. Operasi penetrasi memungkinkan kelompok tersebut mengumpulkan data tentang posisi pasukan Israel dan waktu respon terhadap insiden apapun. Oleh karena itu, keahliannya menempatkan musuh pada posisi yang lemah.